Itu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana. Nah, apa iya 10 tahun memimpin Kementerian BUMN mega korupsi seperti ini beliau juga tidak bisa mendeteksi awal? Selamat sore Pak Solmat. Sore Bung. Ya, kesempatan yang baik bisa berbincang dengan Pak Solmat. Hari ini kita akan membahas sedikit Pak Solmat berita yang sedang viral mengenai tentang Pertamina. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan lontarkan. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini bagaimana pendapat Pak Solmat tentang korupsi Pertamina Patraniaga? Oke. Mega korupsi Pertamina Patraniaga ya. Pertama-tama kita harus tahu bahwa Pertamina Patraniaga itu adalah anak perusahaan atau subholding dari Pertamina Persero sebagai holding company yang membawahi begitu banyak subholding. Salah satunya itu adalah Pertamina Patraniaga itu sendiri. Nah, secara entitas Pertamina Patraniaga tentu juga memiliki struktur perusahaannya, ada komisarisnya juga, ada direkturnya juga, direktur utama, dewan direktur, dewan direksi, dan dewan komisaris, yang keseluruhan daripada saham Pertamina Patraniaga ini mayoritasnya itu dimiliki oleh Pertamina Persero. Harusnya seperti itu karena dia subholding. Mungkin ada saham yang lain yang kecil, tapi itu juga mungkin bagian daripada Pertamina Persero itu sendiri. Jadi benar-benar 100% ini dimiliki oleh secara grup oleh Pertamina Persero atau BUMN, Badan Usaha Milik Negara Pertamina Persero ya, sebagai salah satu BUMN di Indonesia ya, BUMN yang besar, BUMN yang kaya lah ya. Nah, bicara tentang korupsi ini, bicara tentang mega korupsi 193 triliun sekian, ini setahun indikasinya ya, atau dugaannya ya. Ini benar-benar korupsi yang luar biasa ya, ini benar-benar fantastis. Dan ya, kita pun juga masyarakat Indonesia benar-benar geleng-geleng kepala dengan adanya korupsi dalam jumlah yang sedemikian besarnya ini ya. Sangat disayangkan ya, kita mengutuk para pelaku-pelaku yang tega ya. Itulah hal-hal koruptif ini yang membuat masyarakat itu menderita, karena harusnya dana-dana ini terimplementasikan dengan baik sehingga masyarakat pun juga merasakan daripada hal yang benar ini, tetapi pada kenyataannya diambil oleh beberapa orang, sekelompok orang yang sungguh tega melakukan tindakan korupsi ini tanpa memikirkan masyarakat ya. Kalau kita tahu di dalam korupsi ini kan tidak hanya bicara tentang BBM oplosan, tetapi juga bicara tentang shipping cost, dan adanya broker yang memarkup harga ya, sehingga benar-benar negara dirugikan dalam hal ini. Kita mengutuk keras hal tersebut, dan orang-orang yang bertanggung jawab yang sudah tersangka itu harus benar-benar dihukum, divonis seberat-beratnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik kepada Yang Maha Kuasa, kepada masyarakat Indonesia, dan bahkan kepada dirinya sendiri. Semua pelaku harus dihukum, dan bila ada yang belum terungkap harus benar-benar diungkap dan juga benar-benar dinyatakan sebagai tersangka. Dan saya juga salut kepada pemerintahan sekarang, pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, karena akhirnya berani atau mengungkapkan kasus yang luar biasa besarnya ini ya. Ini kan terjadi di era sebelumnya,
dan begitu Prabowo menjadi kepala pemerintahan, kepala negara, kasus ini akhirnya bisa diungkapkan oleh oleh kejaksaan ya, dan dari dukungan kepala kejaksaan agung atau kejagung yang tentu mendapatkan restu dari kepala pemerintahan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Begitu sehubungan dengan kasus ini. Baik, terus pertanyaan kedua, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini cukup menarik karena di sini yang lagi viral juga dalam kasus ini adalah Ahok, di mana Ahok ini pada saat dia menjadi komisaris dipertanyakan tentang integritasnya oleh Pak Hotman Paris. Boleh ditanggapi Pak Solmat? Oke, saya ada beberapa buat video ya, dan diupload di channel ini Solmat Official. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini, untuk mendapatkan informasi menarik ya boleh subscribe Solmat Official channel ini ya. Nah, bicara tentang Ahok sebagai komisaris utama, tentu beliau punya kekuasaan, beliau punya kewenangan, dan komisaris utama itu ditunjuk berdasarkan rapat umum pemegang saham atau RPS, juga bertanggung jawab kepada shareholder. BUMN itu shareholdernya adalah pemerintah. Dalam hal ini diwakilkan kepada Menteri BUMN, dan tentu sebagai pengendali utama adalah presiden kita pada zaman itu, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Sehingga apa? Sehingga kalau seharusnya memang waktu itu didukung habis, ya benar-benar Ahok harusnya bisa memanggil direkturnya, meminta data, melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang perlu, yang pantas, yang seharusnya untuk hal-hal yang bersifat pelanggaran ataupun koruptif ini. Tapi kita bisa melihat bahwa sepertinya akses terhadap shareholder ini, yang dalam hal ini Kementerian BUMN ataupun kepada Presiden, itu sangat dibatasi. Sehingga apa ya, dia tidak bisa dapat berbuat lebih banyak dikarenakan adanya batasan-batasan tersebut. Sehingga Ahok pun mungkin tidak bisa menegur, mungkin tidak bisa mencecar atau memanggil direktur utama untuk katakan mempertanggungjawabkan sesuatu hal, meminta data sesuatu hal yang sehubungan dengan hal-hal yang bersifat koruptif ini. Jadi bagi saya sekaranglah kesempatannya Ahok ini untuk menyuarakan semua tersebut, karena rezim sudah berganti. Zaman Prabowo Subianto yang memang berniat mengungkap berbagai macam kasus-kasus korupsi yang besar, yang terkadang Pak Prabowo menyebutnya itu sebagai kebocoran-kebocoran yang harus diungkapkan. Jadi kita dukung Pak Ahok, bersuaralah terus Pak Ahok, berikan data dan ungkap seluruh kasus-kasus korupsi yang ada di Pertamina, baik di anak perusahaan dan bukan cuma hanya di Pertamina Patra Niaga yang mungkin diketahui oleh Pak Ahok ini. Nah, bicara Bang Hotman atau Pak Hotman, saya pun juga sampai hari ini tidak melihat esensi daripada suara beliau ya. Tidak melihat esensi daripada koreksi ataupun perkataan-perkataan beliau kalau dalam hal penegakan korupsi. Lebih kepada hanya mungkin nuansa politis, karena dulu Ahok ini adalah berada di pilpres, di capres yang lain, dan ya tidak make sense apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ini. Walaupun bisa juga kita berasumsi, bisa juga kita menduga hal-hal yang lain gitu ya. Apa seperti misalnya hal-hal yang lain ya kita nggak tahu, karena dalam hal ini Pertamina Patra Niaga juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan swasta ya, yang mungkin ya entahkah itu Pak Hotman Paris adalah pengacaranya atau kuasa hukumnya, atau mungkin menargetkan akan menjadi penasihat hukum. Terkadang juga memang seorang lawyer, advokat memberikan narasi-narasi yang mendukung sesuatu hal untuk memberikan kode sign kepada mungkin pihak-pihak tertentu bahwa saya mendukung Anda, jadi boleh kedepannya menunjuk saya sebagai sebagai penasihat hukum. Dan tambahan lagi, seperti kita ketahui bahwa grupnya Thohir ini, setahu saya memang kuasa hukumnya dipegang oleh
Bang Hotman Paris. Nah, apakah ini berkorelasi? Kita lihat nanti ke depannya. Oke, baik, cukup menarik Pak Solmat kaitan dengan Erick Thohir ya. Nah, di sini juga banyak yang mengaitkan berita ini dengan keterlibatan daripada Menteri BUMN. Nah, ini menurut Pak Solmat seperti apa kira-kira? Ya, bicara tentang Menteri BUMN waktu itu ya, Pak Erick Thohir ya, di mana Menteri BUMN ini memang menjadi bosnya daripada baik itu direktur utama maupun komisaris ya. Saya mau beranalogi seperti ini. Sebuah perusahaan yang tidak sebesar Pertamina, yang mungkin perangkat-perangkatnya, audit sistemnya, audit timnya tidak terlalu besar, itu cukup gampang mendeteksi setiap adanya penyalahgunaan kekuasaan ataupun penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan dana anggaran di perusahaannya. Ketika kita melihat angka ini 193 triliun per tahun dan sudah diperkirakan berjalan sampai 5 tahun, ya memang tanda tanya besar mungkin bagi saya dan juga netizen yang lain ataupun para praktisi hukum yang lain, bahwa apa iya seorang Menteri BUMN tidak mengetahui ini? Ya, apa iya seorang Menteri BUMN tidak mengetahui adanya indikasi koruptif ini, mengingat nilainya begitu fantastis ya. Dan ini subholding, mungkin ya katakan subholding kedua ya, Pertamina Persero, baru kemudian subholding itu Pertamina Patraniaga, dan Pertamina Patraniaga itu cukup besar, cukup terkenal juga, apalagi memang khusus di bidang atau bagian yang melakukan penjualan minyak. Saya pribadi juga mengatakan bahwa ini aneh kalau sampai Menteri BUMN tidak tahu ya. Bahkan seharusnya mungkin Presiden yang berkuasa waktu itu pun juga mengetahui atau mendengar isu ini, gelagat ini, gejala ini, dengan adanya berbagai macam instrumen audit, pengontrolan. Ya harusnya menurut saya atau logika saya, Menteri BUMN waktu itu dan juga kemungkinan Presiden tahu adanya indikasi ini. Nah, kenapa memang waktu itu belum dibongkar? Nah, itu saya tidak tahu penyebabnya. Apakah memang karena situasi banyak yang lebih urgent, ataukah memang lagi sibuk dengan hal-hal yang lebih penting lainnya, atau kenapa? Nah, itu tanda tanyanya. Karena kita ingat bahwa dulu asuransi Jasara Harja ya, asuransi Bumi Putra kalau tidak salah ya, asuransi Bumi Putra betul, itu sampai dibongkar juga sama Pak Erick Thohir waktu itu sebagai Menteri BUMN. Nah, apa iya 10 tahun memimpin Kementerian BUMN mega korupsi seperti ini, beliau juga tidak bisa mendeteksi awal, mendapatkan informasi yang harusnya dia juga punya informan tertentu. Tetapi kita tunggu penjelasan beliau. Sepertinya mungkin ada rilisnya seperti apa, bagaimana. Nah, biarlah Kejaksaan Agung yang bekerja, biarlah KPK yang bekerja untuk mengungkap semuanya ini. Karena tidak bisa dipungkiri mungkin ada alasan politis, alasan dan lain-lain, ya entah. Tapi saya pribadi tidak bisa seketika menuduh bahwa Menteri BUMN dalam hal ini Pak Erick Thohir ada permainan, atau kepala pemerintahan sebelumnya ada permainan, karena kita tidak tahu apakah ada unsur politisnya, unsur strategisnya, atau mungkin memang benar-benar mereka tidak tahu, walaupun secara nalar, secara logika sangat susah untuk diterima dengan begitu banyaknya instrumen-instrumen kontrol dan juga informan-informan yang harusnya beliau ini punya atau pegang gitu. Ya, baik, berarti di kasus ini ada kemungkinan BUMN juga terlibat ya, Bang Solmat ya. Oke. Ada kemungkinan Menteri BUMN tahu ya indikasi ini, tetapi terlibat dalam artian ikut bermain, ikut melakukan kegiatan koruptif ini, saya tidak tahu dan saya tidak mau berbicara atau berstatement seperti itu ya. Nanti saya kena delik gitu ya. Nanti saya kena delik. Tapi secara nalar, secara logika,
harusnya beliau mendengar, bisa mendeteksi adanya upaya-upaya koruptif di mana ini sangat besar atau fantastis nilainya. Ya, baik. Tentu kan di dalam struktur organisasi daripada BUMN ini juga diawasi langsung oleh Pak Presiden yang pada saat itu yang menjabat adalah Pak Jokowi. Ya. Ini kita agak sedikit ke pertanyaan yang sedikit mengerucut. Nah, menurut Pak Solmat, seperti apa kasus ini keterlibatannya dengan presiden yang sebelumnya? Ya, jadi secara nalar, secara logika ya, kita ketahui bahwa menteri-menteri itu adalah pembantu daripada presiden, sehingga presiden itu akan mendapatkan informasi dari menteri-menterinya, dan beliau punya sebegitu banyak menteri ya, yang mengurus begitu banyak hal. Bangsa Indonesia yang begitu besar, begitu luas, dari Sabang sampai Merauke mengurusi dan dibantu oleh sekian banyak menteri-menterinya. Nah, BUMN ini di bawahnya Kementerian BUMN, Menteri BUMN menjadi satu bagian yang akan terus terupdate, disampaikan kepada Pak Presiden, waktu itu Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, bagi saya, kalau ternyata memang Pak Presiden Jokowi itu tidak memiliki strategi khusus atau strategi lain, hanya menerima informasi yang didapatkan oleh dari menterinya, katakan itu Menteri BUMN, ya mungkin beliau tidak mendapatkan informasi apa-apa atau tidak mengetahui apa-apa. Tetapi kalau kita pelajari karakter Pak Presiden kita ini, Pak Presiden Joko Widodo, beliau ini kan suka turun sampai ke lapangan, inspeksi malam-malam, sampai kemana-kemana gitu ya. Nah, harusnya punya sense ya, punya radar gitu ya, punya radar bahwa wah, ini salah satu kementerian yang harus diawasi itu adalah Kementerian BUMN, karena situ adalah badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara itu artinya perusahaan yang menghasilkan keuntungan, menghasilkan duit, menghasilkan profit yang dimiliki oleh negara, ya. Sehingga artinya apa? Harusnya bagian-bagian hal-hal yang bisa menghasilkan uang, menghasilkan profit, dana bagi negara itu tentu mendapatkan perhatian, sama seperti Kementerian Keuangan mungkin yang mengatur keuangan, mendapatkan keuangan dari perpajakan. Nah, menurut logika saya, Pak Presiden itu harusnya punya cara-cara tertentu di dalam pengawasan terhadap BUMN besar ini, seperti misalnya Pertamina ataupun Telkom. Beliau kan juga ada tim susnya, tim ekonominya, dan lain sebagainya ya. Jadi menurut saya 80% beliau mungkin bisa dapatkan informasi, 20% mungkin beliau tidak mendapatkan informasi karena informasi itu mungkin sedemikian rapi, sedemikian rapatnya ditutup ya. Tetapi kita akan melihat nanti pengungkapan kasus ini ya seperti apa, bagaimana. Biarlah ini nanti menjadi tugas tanggung jawab daripada Kejaksaan Agung dan juga mungkin KPK ya, karena ini memang korupsi yang terjadi di lingkup BUMN, sehingga tentu KPK akan terlibat. Jadi ya kita lihat, masyarakat Indonesia akan melihat sejauh mana hubungan korupsi ini, mega korupsi ini yang terjadi di Pertamina Patraniaga dengan baik itu Menteri BUMN maupun Presiden Joko Widodo yang memimpin pemerintah Indonesia selama 10 tahun. Tapi bagi Bang Solmat merasa bahwa Presiden yang ketujuh Bapak Joko Widodo seharusnya memiliki indera, memiliki memiliki tools, memiliki infrastruktur untuk mendeteksi hal-hal koruptif yang apalagi bernilai besar yang terjadi di dalam pemerintahannya, secara khusus di dalam perusahaan-perusahaan BUMN yang dimiliki oleh negara ini atau dimiliki oleh pemerintahan ini. Oke, baik, terima kasih Bang Solmat, cukup jelas penjelasannya. Mungkin ada sedikit. Oh ya, satu hal lagi. Jadi kalau ternyata memang pada persidangan nanti
ditemukan ada indikasi bahwa baik itu Menteri BUMN terlibat atau mungkin Presiden Republik Indonesia sebelumnya terlibat, ya harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, segala tindakannya, ya, karena hukum tidak memandang apa dan siapa. Hukum harus ditegakkan karena hukum adalah panglima, ya. Adegium hukum yang mengatakan bahwa equal before the law, persamaan hak, persamaan status, persamaan kewajiban di depan hukum harus diterapkan, tidak pandang bulu, mulai daripada presiden sampai rakyat jelata. Kalau memang ternyata bersalah, harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Itulah yang dikatakan bahwa negara ini adalah negara hukum. Hukum menjadi panglima tanpa memandang kedudukan dan jabatan daripada orang-orang tertentu tersebut. Terima kasih, salam keadilan. Ya, terima kasih Pak Solmat. Selamat sore.